Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dengan NIM 2021311001. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kort. Pendahuluan, pada penjelasan kali ini saya akan membahas secara khusus akuntansi untuk dana zakat, dana kebajikan, dan transaksi pinjaman kort. Pembahasan diawali dengan bahasan detail tentang akuntansi, dana zakat, dan dana kebajikan. Kemudian dilanjutkan dengan transaksi pinjaman kort. Pada transaksi pinjaman kort akan dijelaskan definisi dan aplikasi pinjaman kort, ketentuan syar'i yang harus diperhatikan dalam transaksi pinjaman kort untuk dan dilanjutkan dengan gambaran alur transaksi dan teknis perhitungan serta perjalanan pinjaman kort. Definisi dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat, yaitu mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat menurut PSAK 101 paragraf 71. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu menurut PSAK 101 paragraf 72. Dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup cadangan kerugian aset produktif. Sumber dana zakat di bank syariah terdiri atas yang pertama, zakat dari dalam entitas bank syariah. Lalu yang kedua, dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari para nasabah. Penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah. Yang pertama ada fakir, lalu yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, yang kelima hamba sahaya atau rikob, yang keenam orang yang terlilit hutang atau gorimin, yang ketujuh ada orang yang sedang berjihad atau fisabilillah, lalu yang ke-8 orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Laporan dana zakat. Menurut PAPSI tahun 2003, memberikan kebebasan bank syariah menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak yang berhak menerima zakat atau kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Dalam perkembangannya, PAPSI 2013 menyebutkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat
dijelaskan dalam PAPSI terdahulu bahwa sekiranya bank syariah menyalurkan dana zakat melalui pengelola zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank, maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat tidak perlu merinci penyaluran dana zakat, tetapi cukup menyebutkan lembaga pengelolanya. Pengungkapan dana zakat. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat antara lain yang pertama, sumber dana zakat yang berasal dari internal bank. Lalu yang kedua, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank. Yang ketiga, kebijakan penyaluran zakat. Lalu yang keempat, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga. Lalu dana kebajikan. Definisi dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan biasa juga disebut dengan dana Qardul Hasan. PSAK nomor 59 dan PAPSI 2003 menggunakan istilah Qardul Hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada PSAK nomor 101 dan PAPSI 2013, istilah ini digantikan dengan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada PSAK 101, istilah ini diganti dengan istilah kebajikan. Tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah ini dalam PSAK 101. Akan tetapi, adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Mengingat istilah qard lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam-meminjam tanpa bunga. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas yang pertama ada infak, lalu yang kedua ada sedekah, yang ketiga hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang keempat pengembalian dana kebajikan produktif, yang kelima ada denda, yang keenam pendapatan non halal, yang ketujuh sumbangan atau hibah.
Lalu, infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah, baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah pada nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam, ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan sesuatu bantuan. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101, dana kebijakan dapat digunakan untuk yang pertama, dana kebajikan produktif, lalu yang kedua, sumbangan, lalu yang ketiga, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Pengungkapan dana kebajikan. Hal yang harus diungkapkan antara lain, yang pertama, sumber dana kebajikan, yang kedua, kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima, yang ketiga, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga. Lalu yang keempat, alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.
Definisi dan penggunaan qard. Secara terminologi, qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad qard merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qard pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Kendati demikian, transaksi ini juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah dalam hal yang pertama, pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga, menyalurkan dana sosial. Lalu yang kedua, menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infak, sedekah, hibah, denda, dan lainnya, maupun yang tidak sesuai dengan syariah seperti bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagainya di bank konvensional.
Lalu yang ketiga, sebagai produk pelengkap pada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik karena dananya tersimpan di bank syariah dalam bentuk deposito. Yang keempat, sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental. Lalu yang kelima, pengambil alihan utang bank konvensional kepada bank syariah. Proses pengambil alihan tersebut didahului dengan bank syariah memberikan dana core kepada nasabah. Dengan dana core tersebut, nasabah melunasi utang konvensionalnya. Jaminan yang sudah jadi milik nasabah kemudian dijual kepada bank syariah. Dengan hasil penjualan tersebut, nasabah melunasi core kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyewakan aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan akad al-ijarah muntahiyah bitamlik. Semua akad dilakukan terpisah dan tidak ada mempersyaratkan satu dengan yang lain. Disarikan dalam PA-PSI 2013, akad qard dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam. Yang pertama, akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 2001 tentang qard, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, akad qard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawaddah atau pertukaran dan dapat bersifat komersil dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersil, antara lain seperti produk ran emas, pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, lalu syariah charge card, syariah card, dan anjak piutang. Ketentuan
syar'i transaksi pinjaman qard. Disyaratkannya qard mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Antara lain, yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Lalu ada hadis riwayat Ibnu Hibban, ini arti setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 2 kali, maka ia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Lalu ada hadis riwayat Bukhari yang memiliki arti berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman qard meliputi berbagai aspek, antara lain pertama, larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Dalam pinjaman qard tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut. Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika engkau bertobat dalam pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Akan tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya. Bahkan, ini dianjurkan oleh Rasul kepada peminjam. Nabi pernah mengembalikan utang unta bak dengan unta rubai. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Lalu yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Jamaah yang artinya penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.
Yang ketiga, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 280 yang artinya, dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Sedangkan menghapus pinjaman orang yang kesulitan membayar pinjaman adalah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim yang artinya orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya.
Yang keempat, pembolehan mengenakan biaya administrasi. Fatwa DSN memperbolehkan untuk pemberi pinjaman untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian kord, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana kord yang diberikan. Yang kelima, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu. Tapi melalaikan kewajibannya berdasarkan Fatwa DSN nomor 19, disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pengadaan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan. Rukun transaksi pinjaman kord. Rukun transaksi pinjaman kord meliputi yang pertama ada transaktor, lalu yang kedua yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Yang kedua ada objek kord yang berupa uang atau benda habis pakai. Dan yang ketiga ada ijab kabul yang merupakan pernyataan kehendak pada pihak yang bertransaksi. Transaktor. Transaktor pada transaksi pinjaman kord terdiri atas pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman muktarid. Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman kord haruslah memenuhi prinsip syariah. Lalu yang kedua ada objek kord. Objek kord atau biasa disebut dengan mahal al-kord dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek kord oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari bagian modal bank, lalu yang kedua keuntungan bank yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam transaksi pinjaman kord merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa berbicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridoan satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana atau objek kord dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya. Pengawasan syariah
transaksi pinjaman kort. DPS dalam mengenakan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah, melakukan berbagai pengujian terkait transaksi pinjaman kort. Pengujian tersebut antara lain yang pertama, meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip kort yang tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai, yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar, namun sengaja menunda pembayaran. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha. Lalu, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan kort konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank, memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan kort dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Alur transaksi pinjaman kort. Yang pertama, bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman kort. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana kort yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad kort. Yang kedua, setelah akad kort disepakati, bank syariah selanjutnya menyerahkan dana kort sesuai dengan yang disepakati. Lalu yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman kort sebesar apa yang dia pinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun dengan angsuran. Cakupan standar akuntansi pinjaman kort. Menurut PAPSI 2013,
tentang pinjaman kort disebutkan bahwa pinjaman kort diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Menurut PAPSI 2013, pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman kort yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi hasilkan. Sedangkan untuk pinjaman kort yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan. Ujrah dari akad ijaroh atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman kort untuk ran, talangan haji, dan pengalihan utang yang dananya berasal dari pihak ketiga, maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi hasilkan, sedangkan apabila dananya berasal dari selain dari dana pihak ketiga, pendapatan yang diperoleh tidak dibagi hasilkan. Teknis perhitungan pinjaman kort. Yang pertama ada perhitungan angsuran per bulan dengan total piutang neto dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Penghitungan biaya administrasi yaitu dengan cara angsuran per bulan sama dengan N% dikali besar pinjaman. Pengungkapan pinjaman kort. Berdasarkan PAPSI tahun 2013 disebutkan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yang pertama adalah rincian jumlah pinjaman kort berdasarkan jumlah dan berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Lalu yang kedua, jumlah pinjaman kort yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman kort. Yang keempat, ikhtisar pinjaman kort yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman kort yang telah dihapus bukukan dan pinjaman kort yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pinjaman kort yang dihapus buku. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.